kesamaan sosial, dan ada unsur yang namanya unsur kebebasan diberikan kepada manusia, atau hak untuk memilih. Manusia tidak boleh diatur, tidak boleh dikendalikan. Dia bebas memilih. Dia mau taat kepada Allah atau dia mau memberontak kepada Allah. Tetapi dalam firman Tuhan kita tahu sama-sama bahwa manusia akhirnya jatuh dalam dosa dan diusir Taman Eden. Dalam kisah ini, Bapak saudara-saudaraku, pada akhirnya nanti itu akan sampai kepada pilihan. Pilihan saudara yang mendengarkan. Kalau adik Armando katakannya kalau tidak setuju skip saja. Pilihan tergantung dari saudara. Nah, pangkuan Abraham ini adalah suatu figuratif atau bentuk natur dari suatu yang disampaikan oleh Alkitab mengenai kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian yang disampaikan dalam Alkitab yaitu langit dan bumi baru atau olam haba. Abraham berada di suatu langit dan bumi baru. Hal ini merupakan suatu definisi atau suatu pemahaman pikiran daripada orang-orang Yahudi yang merupakan audiens daripada Tuhan Yesus Kristus. Ada pertanyaannya, apakah ini perumpamaan atau nubuat? Yang sering kita dengar orang Kristen katakan ini perumpamaan. Apakah ini perumpamaan? Kalau perumpamaan berarti bukan dijadikan suatu tolak ukur atau dijadikan suatu hal yang sebagai kebenaran. Karena perumpamaan, kiasan, seandainya. Tetapi mari kita sama-sama belajar, saudara-saudaraku. Pangkuan Abraham ini sebenarnya adalah menunjuk kepada langit dan bumi baru. Istilah Behei Abraham ini adalah merupakan suatu pemahaman orang Yahudi. Mereka mengetahui, mereka sadar betul, tertulis dalam Kidusi 72 bagian B. Mereka punya suatu catatan, sehingga bagi orang Yahudi, surga itu sudah mereka punya. Sekarang yaitu mereka hanya berusaha untuk menguasai dunia ini. Itu bagi orang Yahudi. Nah, kalau kita melihat tadi saya katakan bahwa audiens daripada Yesus yaitu orang-orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini terkenal dengan begitu fanatiknya mereka memelihara, dalam bahasa perjanjian lama, Tanak atau Talmud. Mereka sangat memelihara, mereka sangat begitu kental sekali tradisi rabiniknya bagi orang Yahudi. Sehingga bagi orang Yahudi, tempat yang tadi katakan pangkuan Abraham itu adalah merupakan tempat persinggahan sementara. Seperti kalau kita mau bepergian ke Jakarta, kita transit di Surabaya. Nah, itu tempat perhentian sementara. Bagi orang Yahudi, pemahaman pangkuan Abraham adalah tempat perhentian sementara. Tempat perhentian sementara. Sehingga kalau kita baca dalam Matius 8 ayat 11, Yesus berkata dalam Matius 8 ayat 11, ada 3 tokoh leluhur bangsa Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Inilah tempat sementara, suatu tempat transit sementara. Sementara dalam Alkitab 2 hari 2 malam penghiburan saya sampaikan berulang kali bahwa tempat sementara atau intermediate state bagi orang fasik adalah Seol, perjanjian lama, atau Hades, suatu kengerian, suatu penderitaan. Dan dalam kisah ini ada orang kaya yang selalu berpakaian jubah kain halus. Dan juga dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa ayat yang ke-22 dan 23, dia menderita sengsara di alam maut.
Ada suatu pertanyaan yang perlu kita jawab, yang perlu kita mengerti. Karena ada doktrin yang berkembang saat ini adalah doktrin jiwa yang tertidur. Orang mati itu seperti orang mati yang kita lihat selama ini, dia tidur. Nah, doktrin ini adalah made in dari barat, bukan dari Semitik, bukan dari Yahudi. Tidur. Sebab mereka mengatakan bahwa orang yang tidur atau orang mati itu tak sadar. Tidak ada pengetahuan, sekalipun dia waktu hidup dia jagoan. Dia pun kumis tak putih. Tapi kalau dia sudah mati, coba lawan bakalai dan dia. Lu bangun kalau berani. Meskipun waktu hidup kita pun badan kurus, dia takut dengan dia. Tapi kalau sudah mati, ini pemahaman doktrin jiwa yang tertidur. Dasar ajaran mereka yaitu bahwa yang pertama, setelah kematian, jiwa tidak punya kesadaran lagi. Otaknya sudah mati. Sudah tidak ada lagi suatu yang bekerja. Yang kedua, dalam kitab suci mereka kutip lagi Matius 9 ayat 24. Ketika Yesus berkata kepada orang-orang yang bersama-sama dengan dia, yang dikatakan dalam rumah seorang kepala rumah ibadat, yaitu Yairus. Yesus berkata, pergilah, anak itu tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Ini ayat yang dipakai sebagai suatu rujukan, sebagai suatu dasar bagi mereka. Lalu juga dikatakan dalam Yohanes 11 ayat 11, kita sama-sama tahu sampai 15. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya setelah mengetahui Lazarus sakit berat. Dia katakan, Lazarus tertidur, tapi aku pergi untuk membangunkannya. Nah, ini dasar daripada orang-orang yang memegang paham orang mati itu adalah jiwa yang tertidur. Selanjutnya, yaitu dalam Mazmur 6 ayat 6 dikatakan orang mati tidak sadar. Lalu tidak ada orang mati yang bangkit untuk menyadarkan orang-orang yang masih hidup dan menceritakan pengalaman mereka di sana. Ini saya perlu sampaikan karena ini hal-hal yang sangat berkaitan dengan Lukas 16 ini. Bahwa sebenarnya kalau kita lihat dalam Lukas 16 ini, bahwa Lazarus atau orang kaya ini mengenal Lazarus. Orang kaya ini mengenal Lazarus. Dan dia juga nanti kita tahu bahwa dia ingat kepada saudara-saudaranya. Jadi pemahaman doktrin jiwa yang tertidur ini hati-hati. Kita jangan sampai tersesat karena ada pemahaman saat ini seperti itu. Yehova Witness, dia menggunakan pemahaman ini, mati itu jiwa yang tertidur. Padahal kalau kita tahu ya, kita lihat dalam Matius 9 tadi menjadi ayat rujukan mereka, itu perkataan Yesus. Yesus manusia tetapi Yesus juga Allah. Dan kita lihat selanjutnya. Jadi Yohanes 11 juga katakan demikian, bahwa dia berkata kepada Marta, kalau kau ingin melihat kemuliaan Allah, golekkan batu itu. Yang berkata itu Yesus, yang adalah kebangkitan dan hidup. Dalam Yohanes 11 ayat 25. Nah, inilah akibat ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Bapak saudara-saudaraku, kita perlu harus lihat Alkitab secara benar. Apakah ini perumpamaan? Orang kaya ini dia dikatakan sadar betul. Dalam Lukas 16 ayat yang ke-23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Bukan berarti dia kaya, dia punya banyak uang, dia tidak mati. Dia juga mati lalu dikubur. Dan dikatakan, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Dia kenal, dia tahu. Jadi bukan tidak tahu. Adakala kita tidak tahu apa yang terjadi dengan orang-orang yang meninggal. Ada satu cerita begini, Bapak Mama, saudara-saudara dikasih Tuhan. Ada kisah seorang bayi yang meninggal, kakek lah. Lalu begitu banyak orang karena keluarga ini keluarga besar datang untuk menghibur keluarga. Si nenek duduk terus di situ, lalu dia lihat HP-nya. Orang berpikir, wah ini banyak ucapan-ucapan selamat yang nenek lihat.
Tapi dalam dia lihat HP itu dia bilang, aduh. Tambah sedih lagi, orang bilang, aduh kasihan. Nenek kehilangan bayi. Aduh. Nek, sudah nek. Bayi sudah bersama-sama dengan Tuhan nek. Aduh, kenapa aduh terus? Aduh, dia sedih. Aduh, kasihan. Semua sedih melihat nenek ini menangis. Dan dia susah terus. Aduh. Mungkin orang berpikir, wah tidak ada bayi ini, tidak ada hiburan, tidak ada yang ajak ngobrol. Gimana ini? Lalu anak-anak mendekati dia. Nek, yang kuat ya nek, yang kuat. Kenapa nenek terus bilang aduh? Nenek itu berkata, Cuk, nenek memang sedih, tahu bayi sudah jalan. Tapi nenek susah, kenapa? Bagaimana cara ganti di status di HP? Lajang. Nenek susah, tolong bikin kasih nenek dulu. Ini status berubah, bukan lagi keluarga tapi lajang. Ini akibat ketidaktahuan. Bapak saudara-saudaraku, jelas ayat itu katakan bahwa orang kaya itu melihat Lazarus. Yang cerita ini bukan siapa-siapa, bukan manusia, bukan murid-murid Yesus. Yang cerita ini Tuhan Yesus, dan Yesus selalu mengatakan kebenaran. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia selalu mengatakan kebenaran. Apakah dia buat suatu mitos? Apa dia buat suatu cerita rekaan? Tetapi yang Yesus sampaikan ini benar-benar adalah sesuatu kebenaran. Sebab Yesus mengetahui apa yang akan terjadi. Kita bisa lihat contohnya ketika Yesus mau mati. Dia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Tetapi bukan berarti kita ini sudah di setting seperti ini. Karena Yesus katakan lebih baik jangan lahir. Ini kepada Yudas. Ini ada masuk dalam paham predestinasi. Tetapi kalau kita lihat di sini tadi saya katakan pendahuluannya, Allah memberikan hak kebebasan kepada manusia untuk memilih. Namun dalam konteks ini Yesus sudah tahu mengenai konteks dalam Lukas 16 ini, dia mengetahui kebenaran yang akan datang. Apakah orang mati ini sadar? Dia sadar betul. Dia kenal Abraham, dia kenal Lazarus. Yang Yesus katakan sering ada di rumahnya, lalu makan dari sisa-sisa makanan, dan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Dia tahu. Sehingga doktrin jiwa yang tertidur ini bertentangan sekali dengan suatu yang jadikan sebagai suatu dasar Alkitab. Lukas 9 ayat 30 sampai 31, yaitu transfigurasi Tuhan Yesus. Yesus berubah rupa. Ada datang Musa, ada datang Elia. Musa sudah mati umur 120 tahun. Elia diangkat hidup-hidup. Kalau memang jiwa mereka tertidur, berarti mereka tidak datang dong. Dan akhir daripada mereka dari bukit, Yesus mengatakan kepada murid pesan, jangan kamu sampaikan penglihatan ini. Penglihatan ini. Mereka bukan mimpi. Ada Petrus, Yohanes, Yakobus. Masa mimpi yang sama? Kalau orang yang suka main KP, dia suka tanya orang pemimpi. Lu mimpi apa ya? Tanya lu mimpi apa? Dia mimpi ada angka 5. Itu lanjut apa? 5 apa le? 5 apa le? Tapi tidak. Ini orang-orang ini bukan mimpi. Suatu hal yang nyata. Bahwa kalau kita lihat orang-orang yang memegang doktrin jiwa yang tertidur, mati, itu berarti bertentangan sama peristiwa transfigurasi yang Tuhan Yesus ini. Nah, saudara-saudaraku, itu sebabnya penerapan jiwa yang tertidur itu merupakan penyangkalan terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena kitab suci yang kita tahu adalah kitab suci yang penuh kebenaran. Dia adalah kitab suci yang istilah teologinya inaugurasi. Tidak ada kesalahan. Semua dalam Petrus dikatakan bukan dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh nubuat dari Roh Kudus. Nah, hal ini diberikan oleh Yesus adalah suatu realistis, suatu yang nyata. Tuhan Yesus adalah sang kebenaran.
tentu saja dia mengajar kebenaran. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan ini, kepada pertanyaan kita, siapakah orang kaya itu? Yang seringkali saya dengar di khotbah pada umumnya, orang katakan orang kaya itu berarti identik. Langsung orang bilang, wih kalau begitu betong jangan kaya. Kalau ketong kaya, ketong masuk alam gersa atau masuk sengsara di Seol atau Hades. Apakah seperti itu, Bapak Saudara-saudara? Mari kita lihat, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Siapakah orang kaya ini? Nah, Bapak Saudara-saudaraku, ada situ kalimat orang kaya yang selalu berjubah ungu. Dalam Alkitab kalau kita tahu orang yang mengenakan jubah ungu, yang pertama kalau dia bukan raja, kita tahu Raja Herodes. Yang kedua adalah imam. Dia seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Selalu berpakaian jubah ungu. Tentu saja pemahaman jubah ungu ini adalah merupakan suatu hal yang bisa kita mengerti. Kalau dikatakan jubah ungu ini orang kaya ini Herodes, maka akan terjadi pertentangan karena orang kaya ini mengenal Abraham. Orang kaya ini mengenal Abraham. Bagaimana mungkin Herodes mengenal Abraham? Tidak mungkin. Nah, mari kita selidik siapa orang kaya ini. Dia berjubah ungu, dan kalau kita melihat dia terus membuat pesta di rumahnya. Dia selalu bersukaria dalam kemewahannya. Jubah ungu dan lenan halus. Jubah ungu dan lenan halus. Ini bukan orang biasa. Ini kalau bukan raja, yang kedua yaitu imam. Nah, Bapak Saudara-saudaraku, kenapa saya katakan imam? Di dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa dia minta kepada Abraham untuk menyuruh Lazarus pergi menyampaikan kepada 5 orang saudaranya. Dan Abraham katakan apa? Di sana ada kesaksian Musa. Di sana ada kesaksian Musa dan para nabi. Tentu saja ini bukan Herodes, tetapi indikasinya kepada imam. Nah, Bapak Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dulu pra pengetahuan Allah, Yohanes 6 ayat yang ke-70. Bisa dibaca Yohanes 6 ayat 70 dan 71. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudnya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jadi dia sedang menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting mengenai orang kaya yang berjubah ungu dan kain lenan halus. Dikaitkan dengan Yohanes 6 ayat yang ke-70 ini, yaitu apa? Pra pengetahuan Allah tidak bisa dicampur adukan dengan pra penentuan Allah. Allah mengetahui karena Allah Maha Kuasa. Allah mengetahui karena Allah Maha Kuasa. Nah, kalau kita melihat jubah ungu ini, siapa jubah ungu ini? Kalau kita baca dalam ayat-ayat pada waktu Yesus mau disalibkan, ada 2 imam besar yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Imam besar Kayafas dan imam besar Hanas. Imam besar Kayafas ini dia adalah yang tertua. Imam besar Kayafas ini dia tidak lagi bertugas sebagai imam, tetapi dalam agama Yahudi dia tetap diakui sebagai orang yang memegang jabatan imam. Tidak ada mantan, tetapi disebutkan bahwa mereka adalah imam. Dan Hanas ini adalah menantu daripada Kayafas. Hanas ini adalah mantu daripada Kayafas. Dan kalau kita lihat ada 5 orang anak. Nah, kalau kita melihat dalam firman Tuhan tadi
bahwa ada 5 orang anaknya. 5 orang anak ini ada maksud yang akan kita dengar sama-sama nanti. Imam besar Kayafas adalah imam besar yang mengapply seluruh yang bertugas untuk mengadili Yesus Kristus. Dan di situ ada Hanas yang mengeksekusi. Terjadinya Yesus disalib itu dari pengakuan Yesus. Mereka bertanya, apakah engkau anak Allah? Lalu Yesus bilang apa? Engkau sendiri mengatakan. Akulah dia, ego eimi. Lalu dikatakan dia mengoyak jubahnya. Dia mengoyak jubahnya, dikatakan untuk apa ada saksi lagi? Kenapa katakan itu? Karena hukum bangsa Yahudi itu harus 2 saksi baru bisa diputuskan. Unus testis, tulus testis. Kalau tidak 2, tidak bisa. Nah, yang ada di situ lebih daripada 2. Tidak perlu saksi lagi. Salibkan dia. Itu akibat daripada kesalahan yang dilakukan. Dia mengaku. Ada 7 kali Yesus mengaku bahwa dialah gembala yang baik. Dia akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan sebagai konsekuensinya Yesus harus mengalami kilul hasem, hukum mati, sesuai dengan Imamat 24 ayat 12 sampai 16. Sehingga Yesus dihukum mati. Si imam besar ini yang mengeksekusi imam besar Hanas. Nah, orang kaya ini tadi katakan itu Yosef Kayafas ini, dia adalah merupakan imam besar yang merupakan menantu daripada Hanas. Dia dikatakan oleh suatu rujukan daripada tulisan daripada orang Yahudi bahwa dia ini sangat prihatin dengan saudara-saudaranya. Jadi ini bukan saudara kandung, saudara-saudaranya yang bagi orang Yahudi adalah suatu hal yang luar biasa kalau saudara-saudaranya adalah imam besar. Imam besar. Nah, kita kembali saudara-saudaraku, pangkuan Abraham ini menunjuk bahwa kemungkinan keluarga si orang kaya ini pernah mendengar kesaksian daripada Yesus sendiri. Tentu saja yang dimaksudkan itu hal yang akan datang. Karena kalau kita lihat bahwa tadi saya katakan eksekusi Yesus itu terjadi pada imam besar Hanas. Dan Kayafas yang Yesus sampaikan ini, dia mengatakan tentang ipar-iparnya ini. Bapak Abraham, tolong yang kedua kan permintaan kedua. Yang pertama, tolong Lazarus mencelupkan jarinya lalu menetes di lidahku karena tempat ini sangat menderita, sengsara. Lalu yang kedua, tolong supaya Lazarus pergi. Beritahukan kepada saudara-saudara. Ini hal yang kita bertanya, kenapa dia tidak bilang sama Lazarus atau Abraham? Sampaikan kepada istri, sampaikan kepada anak, sampaikan kepada anak bantu, sampaikan kepada cucunya. Tapi kenapa kepada 5 orang saudara ini? Notabene adalah imam besar. Kenapa? Sebab imam besar ini adalah merupakan suatu pilar daripada keselamatan bangsa Israel. Mereka mendengarkan kesaksian Musa, mereka mendengarkan kesaksian nabi-nabi. Tetapi mereka ini penentu daripada keselamatan bangsa Israel. Mereka tidak menolak, mereka menolak berarti sama aja dengan imam besar Kayafas itu. Yang menderita di alam Hades, Seol, alam penderitaan di sana. Sehingga mereka ini adalah dampak keselamatan bagi bangsa Israel. Sehingga saya sadar saya ini sebagai pendeta adalah dampak keselamatan bagi umat-umat saya, bagi apa yang saya omong, apa yang saya ucapkan, apa yang saya sampaikan, dan juga apa yang saya lakukan. Bagaimana jadinya kalau saya anggota caleg? Bagaimana saudara-saudara? Kira-kira bertentangan tidak? Saya ini pendeta. Saya ini, kalau kita lihat dalam kisah ini, Kayafas mengerti benar kalau imam-imam besar ini mereka sama seperti dia, maka Israel semua akan masuk bersama-sama dengan dia. Itu sebabnya dia pesan kepada Abraham,
tolong sampaikan kepada Lazarus. Tetapi Abraham dikatakan bahwa di situ ada kesaksian Musa. Di situ ada kesaksian para nabi. Mereka kalau tidak juga mau diyakinkan sekalipun dari orang yang bangkit dari antara orang mati. Tidak mungkin mereka diyakinkan. Nah, Bapak saudara-saudaraku, terjawab sudah pertanyaan kita. Orang kaya itu adalah imam besar. Ini suatu majas sindiran. Majas sindiran kepada orang-orang Yahudi yang membanggakan agama mereka sebagai satu agama yang sempurna. Yesus menyindir mereka dengan keras. Mereka sebenarnya dampak daripada keselamatan bangsa Israel. Sedangkan Lazarus itu dikatakan bahwa ada suatu Lazarus, dia pengemis, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Lazarus ini artinya Allah penolongku. Jadi kalau nama Lazarus itu artinya Allah penolongku. Luar biasa. Kalau kemarin Yohanes sama Nuh, sekarang Lazarus artinya Allah penolongku. Nah, Bapak saudara-saudaraku, dikatakan dia penuh luka-luka, borok, dan dijilat oleh, jelas-jelas dikatakan bahwa dia dengan lapar yang apa yang jatuh di meja orang kaya, malah anjing datang menjilat boroknya. Yesus pernah mengatakan anjing dalam perumpamaan kisah perempuan Siro Venesia yang disebut anjing. Itu perempuan tidak tersinggung. Dia tidak marah. Kenapa? Karena dia sadar dia non-Yahudi. Non-Yahudi itu goyim atau orang kafir bagi orang Yahudi. Sehingga disebut anjing. Anjing menjilat borok-boroknya. Nah, Bapak saudara-saudaraku, ini merupakan suatu gambaran. Lazarus yang miskin ini adalah merupakan suatu teopani atau suatu gambaran bagaimana anak Allah yang kaya, dia rela datang ke dalam dunia menjadi miskin karena saya dan saudara. Dia dihina oleh saudara-saudaranya, berkatakan dia gila. Dia ditolak oleh orang-orang Nazaret. Pada akhirnya dia disiksa, padahal tidak salah dalam dirinya. Dia dihukum dan dia mati. Yesus sangat miskin dan menderita. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Dia ditolak oleh para imam-imam Yahudi dan dijilat oleh para anjing, atau dia diterima oleh orang-orang kafir menurut orang-orang Yahudi. Tetapi kita bersyukur, saudara-saudaraku, dari keadaan seperti itulah dia membawa begitu banyak orang-orang yang percaya kepadanya ke pangkuan Abraham, behek Abraham, ke dadah Abraham. Dia rela menjadi miskin supaya saya dan saudara menjadi kaya dalam kasih karunia-Nya. Sehingga kembali lagi, ini pilihan yang saudara bisa ambil. Orang kaya ini adalah imam besar yang tidak percaya bahwa Yesus sudah datang. Yesus yang adalah merupakan kesaksian daripada Musa. Mereka menolak Yesus, bahkan mereka mencari alasan untuk menyalibkan dia. Namun saudara-saudaraku, dikatakan bahwa justru dialah yang menjadi juru selamat Mesias. Apa kaitannya dengan iman Kristiani, saudara-saudaraku? Di antara kita, sekitar kita, banyak orang yang susah, banyak orang yang menderita. Ingat saudara-saudaraku, bahwa dalam Matius pasal 26 ada suatu suara dari raja katakan, "Hai hambaku, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Karena baik sekali perbuatan. Orang ini bingung. Kenapa Tuhan? Alasannya apa saya bisa masuk? Karena ketika aku lapar, Engkau beri aku makan. Ketika aku haus, ketika aku telanjang, Engkau beri aku pakaian, dan lain sebagainya. Sekitar kita ada orang-orang yang susah. Ada orang-orang yang mungkin kita pikir kita sudah paling suci. Di gereja mungkin kita pakai dasi seperti ini, kita pakai stola. Kita orang-orang yang paling hebat. Sementara kita abaikan orang-orang yang bagi kita, orang-orang itu adalah orang-orang kafir.
Perhatikan, Yesus datang untuk mereka juga. Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Dan pilihan itu semua bergantung dari kita. Apakah saudara mau berada di pangkuan Abraham, ataukah seperti orang kaya ini? Almarhumah bagi kami ini merupakan benteng dapur yang diandalkan. Dulu almarhum bapak saya masih hidup, kalau namanya acara pasti Mama A dipakai. Kalau Bapak Buce setir mobil. Nah, Mama A ini benteng pertahanan. Di mana-mana aja kalau bilang acara pasti beliau sudah pergi. Bapak saudara-saudaraku, begitu perhatiannya. Sampai orang tua saya meninggal, baru dia sakit, baru dia badannya sudah tidak bisa lagi untuk seperti yang dulu. Tetapi dari hal ini saya boleh renungkan betapa hidupnya dia berikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Selama sakit dia tidak pernah mengeluh. Dia ketawa-ketawa. Ya, namanya juga fisik sakit, ya pasti dia seperti mengkerut, tapi dia tidak perlu mengatakan seperti ini karena ini karena ini, tidak. Dari rumah sakit kota sampai rumah sakit umum, dari rumah sakit Bayangkara ke Baromeos. Satu hal yang luar biasa yang kita bisa ambil, bahwa sesungguhnya ada janji yang firman Allah sampaikan. Di pangkuan Abraham itulah tempat saya dan saudara. Pangkuan Abraham itu dalam firman Tuhan ada dikatakan Firdaus, ada dikatakan Gen Eden, Ben Eden, Taman Eden. Tidak menjadi soal, tidak menjadi persoalan yang harus dipersoalkan, diperdebatkan. Yang pasti tempat itu ada bersama-sama dengan Tuhan. Itulah yang menjadi suatu destinasi akhir kita, olam haba kita, Yerusalem baru, di mana Tuhan akan memerintah bersama-sama dengan kita. Ini yang kita perlu harus sama-sama sadari dalam hidup ini. Hidup itu tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan terus. Saat kalau sumpah Tuhan sampaikan berhenti, maka kita berhenti. Tetapi satu hal yang luar biasa, harapan kita bahwa ada kesedihan, satu hal yang luar biasa. Ini bukan perumpamaan, sesuatu realitas yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan ini, mari sama-sama kita nyanyikan pujian, Tuhan Engkau memiliku sebelum ku ada. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.